itu nggak boleh nikah dengan orang dari Jawa, itu juga pernah dengar. Jawa nggak boleh sama Jawa, Jawa nggak boleh sama Sunda, terus sama siapa? Terus banyak sekali ya, tapi tergantung makanya nilai masing-masing, apakah memang dari keluarga tertentu atau dari masyarakat tertentu itu umum atau tidak gitu. Nah kalau untuk zaman sekarang ini kan nilai-nilai yang dianggap untuk beberapa kalangan itu tradisional udah mulai ditinggalkan ya, jadi nggak masalah mau nikah dengan orang suku mana saja gitu gitu. Ya lanjut, tentang hukum nih ya. Hukum itu paling kenceng lah ya istilahnya, yang paling tegas karena dia sifatnya formal, terus ada aturan tertulisnya, jadi sanksinya pun juga yang paling tegas gitu ya. Wah ini jadi ngomongin jodoh sih. Yang galau-galau ayo. Yang masih single siapa aja nih? Langsung kesel. Saya tunjuk tangan yang single. Acung yang single. Ya ini memang ini ya, secara nggak langsung ya, karena tadi norma-norma itu secara nggak sadar kan memang ini ya sangat mengikat kita ya. Kadang kalau saya jadi ingat nih, ini asik nih ngomongin jodoh. Misalnya pernah ngobrol sama orang tua itu biasanya udah ini ngasih aturan-aturan gitu ya, nggak boleh nikah sama orang dari sini 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 sini, harus yang gini gini gini. Nah itu salah satu bentuk nilai juga tuh. normanya gitu. Nah oke, lanjut dulu ya. Di waktunya udah mepet nih, belum selesai. Lanjut lagi dulu, tata kelakuan. Nah tadi sempat disebut ya, tata kelakuan itu buat apa sih sebenarnya? Tata kelakuan itu penting soalnya memberikan batas-batas pada kelakuan individu. Jadi kalau misalnya tadi mau semaunya gue gitu ya, ya kadang kan wah kita mau bebas dong segala macam, nanti akan susah karena kalau setiap orang mau semaunya gue gitu, nanti akan pasti banyak akan konflik ya, karena akan menimbulkan pertentangan lah, atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi dengan adanya tata kelakuan itu jadi bisa memberikan batas dan orang-orang bisa mengerem lah gitu, bisa menyesuaikan diri, kemudian bisa mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya. Jadi misalnya ada kita ngerasa cocok sama kelompok mana nih, nah kalau misalnya grup mana itu udah memang sifat alami manusia ya, kita cocokin sama siapa. Nah ini jadi dengan adanya tata kelakuan itu jadi bisa mengidentifikasikan suatu individu, seseorang individu dengan kelompoknya. Terus menjaga solidaritas antar anggota masyarakat sehingga bisa mengukuhkan ikatan. Nah ini juga termasuk ini ya untuk sebagai bentuk penjagaan. Oke, nah ini gambarnya. Saya senang nyari gambar. Teman-teman apa komentarnya lihat gambar ini? Ambil ekstrim yang jadi memang saya ini sebenarnya sih isu politis ya, politis dalam artian di dunia internasional ya, sedikit menyinggung hubungan internasional. Jadi sempat rame ya, teman-teman pernah dengar nggak tentang kebijakan larangan berhijab atau berjilbab di Prancis gitu ya. Nah ini sebenarnya saya pengen melihatnya adalah, jadi sebelum teman-teman langsung memikirkan yang macam-macam, ini saya mengarahkannya untuk lebih pada bagaimana suatu atau seseorang atau suatu masyarakat menilai akan sesuatu gitu ya. Bukan masalah pada benar salah, atau misalnya tadi kita punya nilai-nilai agama, tapi kalau misalnya konteksnya tadi yang ada sampai di tingkat kebijakan ya, sampai tingkatan hukum tadi, di Prancis itu kan sempat rame kalau orang-orang yang muslim itu tidak boleh pakai hijab gitu ya, nggak boleh pakai cadar lah gitu. Itu nanti bagi orang yang pakai akan didenda. Nah ini udah sampai tingkatan hukum tadi normanya. Beda halnya kalau di Indonesia sama. Kalau misalnya kita di Indonesia nih melihat orang pakai bikini, wah bisa diamuk masa, ibu-ibu nanti pada ngamuk ya. Saya ingat soalnya waktu itu pas ke Pulau Seribu ya, Kepulauan Seribu di Jakarta. Apa nih maksud kata-kata yang bisa dijelaskan?
Ya nanti kata-kata bahasa Inggrisnya ya. Oh ya, iya nanti saya jelaskan. Jadi gini, yang cewek yang pakai bikini dia bilang kayak gini. Jadi semuanya tuh ketutup tapi kecuali matanya dia. Wah, ini kok budayanya jahat banget ya. Budaya dia tuh jahat banget. Sedangkan kalau yang pakai cadar, dia bilang gini, wah nggak ada yang ditutup tuh kecuali matanya doang yang pakai kacamata. Wah ini budayanya jelek banget lah, atau misalnya budayanya itu jahat banget gitu ya. Ya di sini dibilang bahwa sebenarnya nih konteksnya agak politis ya, maksudnya ada pertentangan tentang dunia barat dan dunia Islam gitu. Nah tapi di sini saya lebih ingin menekankannya pada proses berpikir masyarakat yang berbeda, bahwa kalau misalnya di Eropa ya atau orang-orang barat mengatakan bahwa kebebasan berpakaian, terus orang-orang yang pakai baju-baju gitu ya biasa aja. Kalau melihat semuanya ketutupan malah aneh gitu, bukannya panas banget gitu ya. Misalnya itu kan orang-orang yang suka pakai bikini gitu kan, mungkin ada di musim panas gitu ya. Kalau ketutup semua apa enggak itu panas. Itu sering saya dapatkan juga ya, walaupun saya tidak bercadar, tapi berjilbab saja itu sudah banyak yang nanya ketika musim panas itu, apa kamu nggak panasan gitu. Dan ya banyak sekali lah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat Taiwan, dan saya pikir itu wajar aja sih karena mereka nggak biasa gitu ya. Sama halnya ketika saya lihat teman-teman Taiwan di sini deh, nggak usah deh yang ekstrem pakai bikini gitu ya. Saya ngeliat orang yang pakai baju mini, celana pendek banget gitu ya, hot pants, pakai kaos aja itu udah yang gitu, langsung bingung gitu. Saya juga pernah nanya nih sama teman saya, kalian nggak kedinginan apa ya pas musim dingin gitu ya. Betul, mereka bilang akhirnya adalah ya karena sudah biasa gitu ya. Akhirnya bahwa memang tadi yang seperti saya bilang, apa yang menurut kita aneh belum tentu menurut orang lain aneh, dan sebaliknya orang lain menurut mereka aneh kembali nggak sih, apa yang menurut mereka aneh belum tentu menurut kita aneh gitu. Jadi itu kan karena memang perbedaan nilai dan proses pembelajaran mereka ya dalam sehari-harinya itu berbeda. Makanya kenapa kok masyarakat barat itu melihat orang-orang mungkin dari Timur Tengah agak gimana, dan sebaliknya orang-orang dari Timur Tengah melihat orang-orang barat itu gimana. Nah ini makanya pemahaman tentang nilai-nilai masyarakat itu juga harus dipahami gitu ya. Iya. Nah ini makanya juga seperti teman-teman bilang, kalau misalnya pasti ada suatu tata aturan norma ya, norma yang ada di masyarakat. Kenapa bisa muncul ya, itu karena memang disesuaikan dengan masyarakat masing-masing dan negara masing-masing gitu. Misalnya kalau di Arab atau di Timur Tengah, kenapa harus pakai cadar, itu memang ada alasan-alasannya ya, bukan hanya alasan agama tapi memang alasan-alasan lainnya dari sisi budaya Arab gitu ya. Jadi kalau udah diskusi ini nanti bisa panjang saya. Tapi intinya adalah tadi ya, ini saya sengaja ambil contoh gambar ekstrim ini supaya teman-teman kebayang gimana sih tadi seseorang bisa mengatakan budaya lo kok aneh banget sih lo kayak gitu, sementara sebaliknya enggak, bukan gue yang aneh, lo yang aneh gitu. Lo semuanya kok ditutup, cuma matanya doang aja yang ditutup. Di sisi lain lo semuanya kebuka, cuma mata doang ditutup. Nah ini yang menarik sekali ya kalau misalnya dilihat dari perspektif sosiologi itu gimana. Oke. Nah ini ada jenis norma lain berdasarkan sumber ya. Tadi jenis-jenis norma berdasarkan jenis atau sumber. Sumbernya ada tadi norma agama, sumbernya dari ajaran agama. Kalau norma kesepuanan itu dari interaksi masyarakat. Terus norma kesusilaan, ini berdasarkan hati nurani, moral, filsafat hidup. Ini ngapa nih aku apa-apa. Terus norma hukum itu sumbernya dari undang-undang ya, kitab undang-undang suatu negara. Jadi sumber-sumbernya aja. Orang sosiologi suka mengamati. Iya, saya suka mengamati sambil teman-teman komentar tuh saya amatin juga loh. Jadi tahu ini karakternya gini atau gini. Nanti kalau mau mencoba menganalisa lebih lanjut, ini latar belakangnya kenapa bisa begini nih, bla 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 bla, bisa panjang lah. Nah terus bukan menilai dalam artian nilai untuk di
nilai kuliah ya, nilai kejar pakai C, bukan. Dalam artian mengamati, saya senang aja mengamati orang dengan karakternya masing-masing. Terus kenapa kok orang ini bisa begini? Oh, karena dia misalnya bisa dilihat dari sukunya, latar belakangnya, pengalaman hidupnya, dulu sekolahnya di mana. Itu jadi profiling lah kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Memprofilkan orang itu bisa dari situ. Kenapa karakternya kok bisa galak banget, kan suka ini ya, di misalnya gampangnya di Indonesia dikotomi kalau orang Solo tuh halus banget gitu ya, Putri Solo ngomongnya pelan. Sementara kalau misalnya orang Batak, galaknya bagaimana, gimana, macam mana, bah gitu. Nah, itu macam-macam sekali ya. Jadi tergantung apa ya, karakter masing-masing lah. Jadi asik lah, belajar sesuatu itu asik lah intinya. Nggak apa-apa tadi kok Cika-Ciku, nggak apa-apa Mbak, bisa panggil saya aja pakai Ciku aja, nggak usah pakai Mbak, cuma Ibu juga nggak apa-apa. Aduh. Ya, jadi memang tadi ya, dengan adanya nilai-nilai yang biasa dipegang dan pengalaman hidupnya itu jadi secara nggak langsung jadi ini ya, membentuk watak seseorang. Memang betul tadi kata Mbak Tia ya. Lanjut lagi ya. Jadi fungsi norma sosial itu buat apa sih? Ini saya kasih gambarnya, banyak panah nih, harus kemana. Nah, ini memang norma sosial itu hakikatnya sebagai petunjuk bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku dan bergaul di dalam masyarakat. Kemudian itu juga sebagai kriteria buat orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku gitu ya. Misalnya ya kalau ya saya karena sekarang juga penelitian juga ya tentang orang-orang imigran atau orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Kan kita imigran ya. Itu gimana sih fenomena yang terjadi bahwa kita kan meninggalkan tanah air kita. Kemudian tentu nilai yang ada di Indonesia dengan di Taiwan berbeda. Nah, ini saya suka mengamati gimana sih orang-orang yang ada di luar negaranya berperilaku, apakah norma sosial yang dipegangnya itu masih kental sekali dengan yang dibawa dari Indonesia, atau sudah ada yang namanya beradaptasi dengan ada di Taiwan, atau justru malah berasimilasi atau ngikut yang ada norma sosial yang ada di Taiwan kayak gitu. Jadi terus ini ya, sebagai pedoman orientasi kehidupan masyarakat ini. Nah, ini norma sosial itu kalau dilihatnya secara umum. Kalau misalnya tadi nilai itu pedoman orientasi kehidupan individu gitu. Jadi makanya tadi saya nanya buat teman-teman, apa sih nilai yang paling penting buat kalian? Bukan nilai angka 1, 2, 3, 4 ya. 1 sampai 10 bukan, tapi nilai-nilai yang kalian percayai, yang kalian pegang, kita semua pegang, kita percayai dalam menjalani hidup nih. Ini agak berfilsafat ya. Wah, diantemi roti. Wah, mau dong Mbak roti, Mbak. Nanti saya langsung mangap. Oke. Nah, lanjut lagi, ada namanya kode norma sosial. Ada namanya kode etik atau ethical code, terus ada kode moral, tata cara berperilaku yang baik, ada juga kode agama, tata cara berperilaku disesuaikan dengan petunjuk agama. Jadi ini kalau ada gambarnya, saya ambil dari luar sih, nggak dari ini ya, kalau dicari di Moodle nggak ada, tapi saya tertarik nih, sistem etik gitu, ethical system itu kode etik ya. Dari sistem etik itu nanti akan menimbulkan atau menjadi dasar dari aturan-aturan moral gitu ya. Nah, dari aturan moral itu nanti akan ada namanya penilaian judgment, moral judgment ya, penilaian moral gitu. Oke. Nah, nih terakhir ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Agak ngebut dikit nih ya. Sosialisasi itu apa sih? Kadang sering dengar sosialisasi, saya langsung bayangin sosialisasi itu ngomong di depan rame-rame gitu. Tapi di konteksnya kalau untuk norma dan nilai, sosialisasi itu memang dia proses transfer ilmu ya, proses pembelajaran. Jadi di sini disebut sebagai
proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal, menghayati